warga sipil bisa menjadi pejabat utama di Polri. Semua negara-negara modern di dunia itu namanya civilian oversight. Bang Pigai, jangan usul enggak. Bang Pigai fokus aja sama Bang Pigai. Jangan usul enggak. Bang Pigai fokus aja sama membela siapapun dia pada hak-hak sebagai manusia. Rasanya itu lebih bermartabat daripada Bang Pigai mengusulkan jabatan pucuk pimpinan di kepolisian bisa diberikan oleh sipil. Bang, please bang, abang fokus saja kepada pekerjaan abang, jangan ngurusin yang lain-lain. Saya dukung abang sebagai Kementerian HAM, tapi abang fokus ya. Thank you bang. Apa saya bilang warga sipil bisa menjadi pejabat utama di Polri. Semua negara-negara modern di dunia itu namanya civilian oversight. Civilian oversight itu hampir semua pimpinan polisi di seluruh negara-negara maju seperti di Amerika, seperti di Inggris, seperti di Prancis, seperti di Belanda, itu adalah pucuk pimpinan itu sipil. Seperti NYPD. Ya, NYPD itu pucuk pimpinannya sipil. Dulu sebelumnya dia Departemen Sanitasi. Sekarang menjadi kepala NYPD. Tapi kalau pemimpin khusus teknis operasional kepolisian namanya Chief of Department, itu polisi. Tapi pimpinannya selalu sipil. Karena negara-negara maju pimpinan polisinya adalah menggunakan konsep civilian oversight, maka Indonesia juga bisa menerapkan itu. Ini kita tidak minta Kapolrinya adalah sipil, kita tidak minta. Tapi jabatan-jabatan manajerial, jabatan keuangan, jabatan-jabatan yang soal pengembangan teknologi, perencanaan, sumber daya manusia, itu sebenarnya bisa diduduki oleh sipil. Itu juga bagian dari apa yang namanya menggunakan konsep civilian oversight. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada di dunia ini pimpinan polisi, itu adalah dari sipil. Itu kalau ada pengamat yang mengatakan kalau ada ahli hukum yang mengatakan tidak ada, itu artinya ahli hukum bodoh. Ya, ahli hukum bodoh. Karena NYPD aja pimpinannya sipil. Ya, kemudian yang mayor untuk pimpinan Departemen Polisi di London itu juga sipil. Di Inggris juga sipil, di Prancis sipil, di Belanda sipil. Oh, itu yang namanya konsep yang tadi saya bilang itu civilian oversight. Untuk itulah itu satu ya. Itu dalam konteks di seluruh dunia menganut negara modern itu menganut konsep yang itu. Yang kedua, kalau misalnya TNI Polri bisa ke sipil, maka sipil juga bisa memimpin unit TNI Polri yang bisa diduduki oleh sipil. Itu yang namanya asas resiprokal. Yang kedua asas resiprokal. Yang ketiga, nanti dikotomi sipil militer, polisi dan sipil, itu nanti akan terhapus otomatis. Karena ada sipil yang di TNI Polri, ada TNI Polri di wilayah sipil, sehingga dikotomi berantem selama ini nanti akan hilang dengan sendirinya. Ya, ini sebenarnya saya membantu mendamaikan konflik antara sipil dan militer di Indonesia. Kita tidak mau selalu berantem terus. TNI Polri dengan sipil berantem terus, kita nggak mau. Maka saya mengusulkan jalan tengah, yaitu ada beberapa jabatan seperti keuangan, sumber daya manusia, personalia, manajemen, teknologi, sebaiknya baik itu institusi polisi ditempati oleh sipil. Kemudian sebagaimana ada undang-undang yang membolehkan dari kepolisian masuk di wilayah sipil. Itu yang berikut. Yang terakhir ingin saya sampaikan, karena undang-undang sendiri
ASN mengatakan bahwa TNI Polri adalah aparat sipil negara, ASN, di mana di dalam tubuh TNI Polri itu banyak juga ASN, maka mereka hanya menduduki jabatan yang lower class, jabatan paling rendah. Apa sih tidak bisa mereka menduduki? Kok bisa mereka nggak bisa duduki jabatan sampai yang pejabat utama? Itu loh, tingkat justru objektivitas promosi, mutasi dan demosi dan promosi itu harus dilakukan secara profesional. Kebetulan mereka ada ASN di dalam tubuh itu, sehingga kalau mereka naik ke atas, sudah salahnya mana? Ya kalau mau ingin yang lebih terbuka ya bikin lelang. Nanti ada pengamat-pengamat yang profesional, ada politisi yang profesional bisa menduduki jabatan utama. Tapi kalau tidak mau lelang ya dari promosikan dari bawah. Kan di mana-mana di kantor-kantor kepolisian kan juga ada ASN. Kenapa mereka hanya berhenti di eselon 4? Kan sesederhana itu. Kalau di dalam mereka hanya berhenti di eselon 4, kenapa mereka tidak bisa menjadi eselon 1? Sesederhana itu. Oleh karena itulah saya menyampaikan bahwa revisi undang-undang kepolisian hari ini bisa memberi alokasi kepada komunitas sipil, yaitu civilian oversight untuk kepentingan bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Tidak ada kepentingan pribadi. Ini untuk kita, tujuannya adalah membangun, itulah yang namanya reformasi kepolisian secara substansial, tidak sekedar simbolik. Arya Wedakarna, pimpinan penasehat. Saya lupa memilih. Pak Menteri sedikit. Kami dari media sini, Pak. Loh, siapa yang mau mengganti? Nggak ada. Nggak ada ya Mas? Nggak, berkali-kali kami sampaikan bahwa Mengganti Menkyu Lembi, kenapa nggak ini Mas? loh, siapa yang mau mengganti? Nggak ada. Nggak Nggak ada ya Mas? Nggak, berkali-kali kami sampaikan bahwa rumor itu tidak benar, rumor itu tidak ada, rencana itu tidak ada. Justru sekali lagi kita harus memperkuat koordinasi di antara otoritas-otoritas yang mengelola ekonomi. Dan hari ini adalah tindak lanjut. Memang dalam situasi yang seperti sekarang, intensitas harus diperkuat, kerjasama harus dipererat. Mas Pras, kan ini kan istilahnya Mas, kan dua wamen ini kan terkena proses hukum Mas, Wamenakar sama Wamen IMIPAS. Nah, Dua wamen, saya kira wamen KU. Bukan. Kita lagi bicara ekonomi. Iya, istilahnya dulu Mas. Menurut Mas Wamen, menurut Mas Pras, itu ada kebutuhan bakal diganti lagi atau dikosongkan sampai dalam waktu yang ditentukan Mas Polo dari pembicaraan sebelumnya Mas? Untuk sementara belum ada rencana pengisian dari jabatan yang ditinggalkan oleh dua wamen yang sedang berproses hukum, karena juga posisinya kan wakil menteri ya. Artinya kegiatan atau tugas kementerian tersebut yang dijalankan oleh menterinya masih dapat berjalan dengan normal gitu. Nanti kita lihat kalau memang kebutuhan kita hitung, kita harus melakukan perkuatan dengan menunjuk wakil menteri, ya itu nanti kita lihat setelah kita evaluasi. Saya rasa masih tidak ada masalah. Berarti dalam waktu dekat ini masih belum ada pengisian Mas? Belum ada. Mas Pras, terkait ini, Menteri HAM kemarin ada mengusulin supaya Menteri HAM. Pak Tiga. dia mengusulkan di RUU Polri supaya dimasukin soal sipil bisa Polri. masuk di instansi Polri, jadi sipil jabat di Polri gitu Pak. Mungkin terkait usulan ini. Ya kalau sebagai sebuah usulan, saya kira dari mana saja kan bisa memberikan usulan kan, karena juga memang kebetulan hari ini kan sedang dibahas mengenai revisi undang-undang kepolisian. Saya kira ya disampaikan aja sesuai dengan mekanisme. Kalau
pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat ya saya kira sah-sah saja. Tapi tentu kan semua dilihat baik buruknya, dilihat kebutuhannya atau keperluannya. Subscribe, share, like, and comment.